Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1441. Jacob tidak makan malam di rumah. Dia makan malam bersama beberapa pimpinan asosiasi lukisan dan kaligrafi dan beberapa anggota inti Universitas Lansia. Setelah pukul 9, Jacob menelepon Charlie. Charlie sedang menonton TV di ruang tamu bersama istrinya. Saat Jacob menelepon, Elaine, mengenakan masker anti penuaan kaviar, dan berbaring di sofa dua tempat duduk, dengan santai menonton di platform video pendek. Dia merangkumi, "Oh, gadis Jepang yang datang ke Aorus Hill untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan yang benar-benar mengagumkan." Charlie tahu bahwa yang dia bicarakan pasti Nanako. Saat itu teleponnya bergetar. Melihat Jacob menelepon, dia menjawab telepon dan berkata, "Halo, ayah." Suara Jacob terdengar agak mabuk, dan dia tersenyum dan berkata, "Oh, menantu yang baik. Bisakah kamu datang menjemputku di Heaven Spring? Aku minum anggur." Charlie tidak terlalu banyak berpikir, dan berkata sambil bersenandung, "Baik ayah, aku akan menyambutmu." Setelah berbicara, dia berdiri dan berkata, "Ibu, Claire, aku akan menjemput ayah." Dia minum anggur dengan teman-teman asosiasi lukisan dan kaligrafi. Claire berdiri saat ini dan berkata, "Charlie, aku ikut bersamamu." Charlie tidak terlalu banyak berpikir, mengangguk ringan, dan berkata, "Oke, kalau begitu kita bawa mobilmu." Ketika Elaine mendengar Jacob minum di luar, dia berkata dengan marah, "Bajingan tua ini semakin sombong sekarang. Saranku yang baik, tolong jangan jemput dia. Biarkan saja dia kembali sendiri. Saat dia kembali, aku akan mengunci pintu rumah. Jangan biarkan dia masuk. Biarkan dia tidur di halaman sepanjang malam." Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Bu, kamu dan ayah seharusnya rukun. Kita tinggal di rumah yang sama. Walaupun kalian berpisah, kalian harus tetap rukun." Elaine mendengar Charlie menasihatinya. Dia juga cerdas untuk soal tertentu. Dia diam-diam memenuhi hatinya. "Meskipun Jacob dan aku terpisah, kami tinggal di villa Charlie." Charlie pasti tidak senang dia selalu berdiskusi dengan Jacob. Tidak bagus mendebat Charlie sekarang. Jadi, dia hanya bisa menahan amarahnya pada Jacob, dan berkata dengan nada meremehkan, "Sebenarnya, aku terlalu malas berdebat dengan orang tua seperti dia. Setelah gigi saya ditambal, saya juga akan keluar untuk bermain setiap hari. Kami berdua tidak akan saling mengganggu." Ketika Charlie mendengarnya, dia langsung tersenyum dan berkata, "Oke, lebih baik saling menghormati dan tidak saling mengganggu." Elaine memandang Charlie, tersenyum tersanjung, dan berkata, "Menantu yang baik, kamu harus memberi ibu uang saku. Ibu tidak punya uang sekarang. Aku ingin sekali pergi makan bersama teman. Tapi kalau tidak punya uang, teman-temanku tidak mau aku bergabung dengan mereka." Charlie masih tidak tahu memikirkan Elaine. Elaine hanya berpikir tentang uang sepanjang hari, bermain kartu, salon, dan menjadi cantik. Dia tidak punya uang sekarang, dan dia tidak bisa pergi bermain karena kakinya tidak nyaman. Selain itu, dia kehilangan dua gigi depan dan citranya rusak parah. Jika kakinya sudah sembuh dan giginya ditambal, dia pasti ingin keluar setiap hari. Dan jika dia tidak punya uang, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Bagi Charlie, ada baiknya jika dia memberikan sedikit uang, agar Elaine bisa keluar rumah. Jadi, Charlie berkata dengan ringan, "Tapi, ketika kakimu sembuh dan gigimu ditambal, aku akan memberi uang saku 50.000 yuan sebulan." "Benarkah?" Elaine tiba-tiba menjadi gembira. Uang jajan 50.000 per bulan memang banyak. Dulu saat punya 2 juta, dia tidak rela menghabiskan begitu banyak dalam sebulan. Faktanya, pengeluaran harian Elaine tidak lebih dari sesekali bermain kartu, berbelanja dengan teman-temannya, perawatan wajah di salon, makan malam, karaoke, dan sesekali membeli pakaian, produk perawatan kulit, dan lainnya. 50.000 yuan per sebenarnya sudah cukup. Bab 1442.
Dia dengan bersemangat berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, mengapa dulu ibu tidak tahu kamu sebenarnya sangat baik?" Charlie tersenyum tanpa mengucapkan terima kasih kata pun. Jika dia tahu dari dulu tikus seperti Elaine dapat ditaklukkan dengan 50.000 yuan per bulan, dia pasti sudah menghabiskan sedikit uang itu untuk membeli ketenangan pikiran. Pada saat ini, Elaine hanya ingin menyanjung Charlie, dan berkata kepada Claire dengan sengaja dan sungguh-sungguh, "Oh Claire, kamu sudah tidak terlalu muda. Kamu telah menikah dengan Charlie hampir 4 tahun. Jika kamu mau mendengarkan ibu, kalian berdua harus segera punya anak. Kita berempat tinggal di villa besar sekarang. Terasa sepi. Jika ada anak berlarian, itu akan sangat seru." Ketika Charlie mendengar ini, dia terkejut. Oke, ibu mertuanya hanya melihat uang. Tampaknya dia telah sepenuhnya menyetujui uang sekarang. Sebelumnya, Elaine berulang kali memberitahu Claire bahwa dia tidak boleh menjalin hubungan dengannya. Charlie masih ingat, wanita tua ini ke kamar tidurnya dan Claire pagi-pagi, hanya karena dia bermimpi bahwa dia dan Claire melakukan hubungan suami dan istri. Dia takut dan harus mengkonfirmasinya langsung. Di lain waktu, Lorin mengajak istrinya pergi ke pemandian air panas bersamanya. Setelah wanita tua itu mendengarkan, agar tidak membiarkan dirinya mengambil keuntungan dari istrinya, dia bahkan meminta untuk tidak memakai pakaian yang terlalu terbuka dan menyuruhnya untuk tidur di kamar terpisah dengannya. Charlie tidak pernah bermimpi sikapnya telah mengalami perubahan 180 derajat. Jadi, dia segera mengangguk setuju. "Bu, kamu benar sekali. Keluarga kita kekurangan 1 anak. Oh tidak, kita kekurangan 2. Elaine tersenyum dan berkata, "Jika kamu bertanya padaku, aku ingin 3 cucu. Jika kalian punya anak, saya akan dengan sepenuh hati merawat anak-anak kalian." Charlie tersenyum dan berkata, "Ya, kalau begitu kamu harus membantuku nanti." Elaine buru-buru berkata, "Oh, menantu yang baik, kenapa kamu terlalu sopan pada ibumu? Bukankah benar dan pantas bagi ibu untuk menjaga anak-anak untuk kalian berdua?" Charlie mengangguk dan melirik Claire, yang wajahnya memerah, dengan kegembiraan di hatinya. Rupanya selama uangnya ada, Elaine ini akan dengan mudah membelot ke sisinya. Jadi, dia sengaja berkata kepada Elaine dengan wajah serius, "Tapi, aku tidak bisa membuatmu bekerja keras dengan sia-sia saat itu. Jika kami punya anak, aku akan memberi 100.000 sebulan karena sudah bekerja keras ekstra." Oh, Elaine duduk dengan gembira dari sofa dan berseru, "Mungkin, dengan 1 anak, 100.000 per bulan. 2 anak, 200.000. Charlie mengangguk. "Tapi, jika saya sudah berbicara, saya akan menepatinya." Elaine sangat bersemangat sehingga dia berkata, Oke. Setelah selesai berbicara, dia memandang Claire dan berkata dengan penuh semangat, "Claire, ibuku tahu seorang dokter tua Tiongkok yang memiliki resep rahasia untuk melahirkan anak kembar. Ibu akan membelikanmu beberapa porsi. Makanlah obat itu, supaya kamu bisa memiliki 2 bayi sekaligus." Elaine tahu betul bahwa 50.000 uang saku per sudah cukup untuk pengeluaran sehari-harinya. Jika dia ingin meningkatkan daya belinya, dia harus sangat hemat. Sekarang berbeda dari sebelumnya. Dia telah kehilangan lebih dari 2 juta karena perjudian. Dia tidak bisa lagi mengendalikan keuangan keluarga. Jacob dan putrinya pun tidak akan mau memberikan uang. Tanpa tabungan, sulit mendapatkan uang tambahan. Tetapi jika suatu anak bisa melahirkan sepasang anak kembar untuk Charlie, maka uang sakunya selama sebulan dapat ditingkatkan dari 50.000 menjadi 250.000. 250.000. Dia bisa menjalani kehidupan sebagai wanita kelas atas. Bab 1443. Claire tidak menyangka Charlie akan melancarkan serangan uang terhadap ibunya. Dan terlebih lagi, serangan uang ini terlihat sangat efektif. Tiba-tiba dia malu. Rasanya ingin sekali menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Pada saat ini, Elaine melihat bahwa Claire tidak berbicara. Dia terus berkata, "Gadis yang baik. Bagaimana kalau kita berdua berdiskusi dengan dokter tua Tiongkok itu besok? Minta dia meresepkan beberapa obat." Claire benar-benar tidak berdaya dan berkata dengan malu-malu, "Bu, berhenti bicara omong kosong ini." Elaine berkata dengan serius,
Bagaimana ini bisa disebut omongan kosong? Saya juga ingin memeluk cucu saya sesegera mungkin. Claire tahu bahwa jika dia tidak segera pergi, ibunya pasti tidak akan berhenti berbicara. Jadi dia mendorong Charlie. Ayo pergi, jemput ayah. Charlie mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu kami jemput ayah dulu. Kita berbicara soal anak kembar lagi nanti. Elaine menggema di samping dan berkata, ya, kita lanjutkan nanti. Bisa besok. Claire tidak berdaya dan mendorong Charlie keluar dari rumah. Setelah keluar, Claire berpura-pura marah dan berkata kepada Charlie, Charlie, kenapa kamu bicara seperti itu dengan ibuku? Charlie tersenyum dan berkata, saya hanya mengucapkan ucapan ibu, bukan. Claire memutar matanya ke memotret. Jangan pikir aku tidak tahu ide buruk yang kamu pikirkan. Saya beritahu kamu, jika kamu ingin naik level, kamu harus berusaha dengan jujur. Jangan berharap naik level dengan cara meyakinkanku. Charlie berkata dengan gembira. Kurasa tidak. Saya hanya berpikir bahwa ayah dan ibu semakin tua. Mereka pasti ingin segera memeluk cucu. Claire berkata dengan malu-malu. Memeluk cucu. Cepat mengemudi. Charlie mengangguk. Mengendarai BMW Claire keluar dari garasi. Dan keduanya menuju Heaven Spring. Setelah keduanya tiba di Heaven Spring, mereka melihat beberapa pria tua bercanda di pintu. Jacob terlihat berdiri berdampingan dengan Matilda. Jacob bisa dibilang paling tampan di antara orang parubaya lainnya. Dia berdiri di samping Matilda. Benar-benar terlihat seperti pasangan yang sempurna. Pada saat ini, keduanya berkumpul dan tertawa dengan yang lainnya. Mereka tampak harmonis dan alami. Matilda juga membawa kotak hadiah di tangannya. Satu set produk perawatan kulit kaviar yang sama dengan yang diberikan Charlie kepada Claire dan Elaine. Melihat ini, Claire merasa sangat tidak nyaman. Dia bertanya kepada Charlie, apakah ayahku selingkuh? Charlie tertawa terbahak-bahak. Oh istriku, kamu terlalu jauh berpikirnya. Ayah dan Bibi Hall adalah teman-teman lama. Mereka baru saja mengadakan pesta dan makan malam bersama. Mau selingkuh bagaimana? Claire berkata dengan gugup. Tapi jangan lupa, mereka juga kekasih lama. Mereka berdua adalah cinta pertama satu sama lain. Situasi ini sangat memungkinkan untuk terjadi perselingkuhan. Charlie berkata, istri yang baik. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang kita bisa ikut campur sebagai anak-anak. Orang tua memiliki rencana mereka sendiri. Jadi kita tidak boleh ikut campur. Pada saat ini, sebuah mobil Buick GL8 berhenti di depan beberapa orang tua. Dan seorang pria muda keluar dari mobil. Charlie mengenalinya secara sekilas. Itu adalah putra Matilda, Paul. Ketika Paul turun dari mobil, dia menyapa beberapa orang tua dengan sangat sopan. Pada saat yang sama, Paul menyerahkan sebuah kotak hadiah kepada Matilda. Setelah Matilda mengambil tas hadiah dari Paul, dia berbalik dan menyerahkan hadiah itu langsung ke Jacob. Jacob jelas terkejut sesaat. Dan sepertinya menghindar beberapa kali. Tetapi ekspresi Matilda sangat mendesak, jadi dia menampungnya dengan sedikit malu. Bab 1444. Charlie dan Claire ada di dalam mobil, dan posisi mereka masih agak jauh dari sekelompok orang tua itu. Mereka tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun, dapat dilihat bahwa Matilda sepertinya meminta putra Paul untuk membantu dan menyiapkan hadiah untuk Jacob. Melihat mereka saling bertukar hadiah, Claire semakin stres. Lihat ayah dan Bibi Hall itu. Mereka tidak terlihat seperti teman biasa. Mereka seperti pasangan setengah baya yang saling mencintai. Charlie mengangguk sedikit. Dia telah lama melihat bahwa keduanya masih memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain. Dan bahkan Matilda memberi Paul nama Tengah Jamal. Ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah melupakan Jacob. Adapun Jacob, dia selalu ditindas oleh Elaine selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu betapa dia merindukan Matilda. Saat Elaine mencuri kartu banknya dan dia membiarkannya menghilang, maka Jacob dan Matilda mungkin sudah kembali bersama sekarang. Pada saat ini, Claire tidak tahan lagi. Dia berkata kepada Charlie, bunyikan klakson 2 kali untuk mengingatkan ayah. Kalau dibiarkan, mereka bisa ngobrol setengah jam lagi. Charlie mengangguk. Membunyikan klakson mobil. Jacob mengenali mobil Claire. Dia berpikir Charlie yang datang sendiri menjemputnya.
Dia melambai ke arah mobil dengan senyum di wajahnya. Dengan sedikit enggan, dia berkata kepada Matilda, "Oh, Matilda, menantuku telah datang menjemputku. Jadi aku akan kembali dulu." Matilda tersenyum kecil dan berkata dengan lembut, "Beritahu aku jika kamu sudah sampai di rumah. Jadi aku tidak khawatir." "Oke." Jacob tersenyum puas. Memanfaatkan momen ayahnya berbicara dengan Matilda, Claire berkata kepada Charlie, "Ayahku tidak tahu aku juga ada di sini." Aku pindah ke belakang. Setelah mengatakan itu, dia segera mendorong pintu dan keluar dari mobil, lalu duduk di kursi belakang. Dia tahu kebiasaan Jacob mengendarai mobil. Dia paling suka duduk di kopilot. Jika tidak ada orang di kopilot, dia pasti akan langsung duduk tanpa ragu-ragu. Dan alasan dia ingin bersembunyi di belakang adalah karena Jacob minum. Dia pasti tidak akan peduli untuk melihat ke belakang nanti. Melihat Charlie mengemudi, dia pasti akan membuka pintu penumpang depan dan langsung duduk. Seperti prediksi Claire, setelah Jacob menyapa Matilda dan yang lainnya, dia berlari ke mobil. Tanpa ragu, dia membuka pintu depan dan duduk sambil bernyanyi. "Aku tersenyum bangga. Aku tersenyum bangga." Setelah bernyanyi, dia tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu sengaja datang menjemputku." Charlie berkata, "Ayah, mengapa kamu memberitahu saya?" "Itu benar." Jacob menepuk lengan Charlie dan berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih sudah memberikan produk perawatan kulit yang kamu siapkan untuk ayah. Bibi Hall sangat menyenangkan. UPS. Ini mungkin hadiah paling mahal yang pernah kuberikan padanya." Lalu Jacob menghela nafas dan berkata, "Hei, aku benar-benar berhutang budi padamu Matilda." Charlie mendengarkan berbicara tentang Matilda secara langsung, dan masih menghela napas. Dia tidak tahu putrinya Claire duduk di kursi belakang. Charlie buru-buru menirukan mata pada Jacob, ingin mengingatkannya ada seseorang di belakangnya. Jacob agak mabuk. Bagaimana dia bisa memiliki kepekaan seperti itu? Dia mendesak Charlie untuk segera mengemudi. Dia meletakkan hadiah di tangannya di pangkuannya, dan berkata dengan gembira, "Bibi Han diam-diam meminta Paul untuk membelikanku hadiah. Ini kamu lihat, kamu mengemudi saja hati-hati. Saya akan membukanya. Lihat apa isinya." Charlie tidak berdaya. Jadi dia harus berkata, "Oke ayah, saya akan hati-hati. Tapi kamu juga harus berhati-hati." Ketika dia mengatakan ini, Charlie tidak lupa menggunakan matanya untuk mengingatkannya agar berhati-hati ada orang di belakangnya. Bagaimana Jacob bisa tahu apa maksud sebenarnya Charlie? Dia terus membuka hadiahnya, lalu berkata dengan serius, "Ini adalah hadiah dari bibimu Matilda Hall. Tentu saja aku akan berhati-hati. Jika aku memecahkan hadiah ini akan rusak." Bab 1445. Jacob tentu saja tidak tahu ada orang lain selain dirinya dan Charlie di dalam mobil. Bagi Jacob, Charlie bukan hanya menantunya, tetapi juga orang yang paling bisa dia percayai saat ini. Oleh karena itu, dia hampir tidak berdaya terhadap Charlie. Dia tidak takut Charlie tahu tentang hal-hal terkait Matilda. Pada saat ini, sambil membongkar hadiah, dia menghela nafas. "Oh, menantuku yang baik, tidakkah kamu tahu seberapa populer Bibi Hall di universitas senior saat ini? Banyak yang menyukai Bibi Hall, dari usia 30 hingga 40 tahun yang paling muda, hingga yang berusia 60-an atau 70-an. Tidak bisa menghitung berapa orang yang menyukainya. Jika aku tidak was-was, akan menjadi buruk di iklim dingin." Charlie tertawa canggung, berusaha mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ayah, kamu minum banyak malam ini. Jangan bicara dulu. Tutup matamu. Istirahat sebentar." "Bagaimana bisa istirahat?" Jacob segera berkata, "Aku belum melihat apa yang bibimu berikan padaku." Saat itu, kemasan luar telah dibongkar oleh Jacob. Melihat kotak di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Astagai! Ini jam Rolex." Charlie mendengarkan, melirik tanpa sadar, dan melihat ada jam tangan Rolex di dalam kotak. Jacob dengan hati-hati mengambil arloji itu, melihatnya, dan menghela napas. Ini Rolex Green Submariner yang sangat populer. Harganya 108.000, bukan?
Charlie meliriknya dan berkata sambil tersenyum. Ayah, kamu terlalu bodoh, ini bukan Green Submariner. Ini Rolex Cosmograph Daytona. Kosmografi Daytona. Jacob mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang jam tangan. Saya hanya tahu Rolex sangat mahal. Kamu bilang ini Cosmograph Daytona. Berapa harganya? Charlie berkata, harga Rolex telah meningkat tajam baru-baru ini. Seri ini antara 350.000 dan 380.000. Wow, sangat mahal. Nada suara Jacob sedikit berubah. Dan dia berkata, jam tangan dengan harga hampir 400.000 yuan terlalu menakutkan. Charlie berkata dengan ringan, ayah, satu set produk perawatan kulit yang kamu berikan pada Bibi Hall juga hampir 400.000 yuan. Dan kosmetik pasti akan habis setelah beberapa saat. Jika perhiasan ini dirawat dengan baik, tidak akan hilang meskipun kamu menggunakannya selama beberapa dekade. Dan mungkin harganya akan meningkat di masa depan. Seperti Rolex Green Submariner, dulunya 50.000 yuan. Sekarang harganya lebih dari 100.000 yuan. Jacob mengangguk beberapa kali, menyentuh perhiasan dan tidak bisa menempatkan kembali ke kotaknya. Ini diberikan oleh Matilda. Ini sangat berarti baginya. Dia meletakkan arloji di pergelangan tangannya, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan gembira, oh, arloji ini benar-benar terlihat lebih indah dan lebih gagah. Bibimu sangat mencintaiku. Siapa yang mau memberiku jam tangan yang begitu mahal? Bahkan buku sendiri tidak akan memberikanku hadiah semahal ini. Charlie. Bukan begitu. Charlie berkata dengan malu. Hoho, ayah. Kamu terlalu banyak minum. Istirahat saja dulu. Untuk apa aku beristirahat? Jacob bertanya. Aku harus mengambil beberapa foto dengan ponselku dan mengirimkannya ke Matilda. Dia harus melihat seberapa bagus jam ini untuk diterima. Mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya. Begitu dia mengeluarkan teleponnya, telepon perbatasan. Jacob berkemah. Oh, ini Claire. Charlie, jangan bicara omong kosong. Jika Claire bertanya nanti, jangan beritahu dia aku makan malam bersama Bibi Hall. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.